istiqamah tetap le atas hidayah niki sampai dicabutnya nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya niki si jari penentuan. Yang menjadi penentuan adalah ngumbe angkun te mati, ya jari penentuanna. Ya, bagus angkun te mati berarti bagus wah. Lalu desa mati. Dalam arti pas mati ini misalkan kejadian lalu kiri misalkan beliau kita. Maka dalam itu umur hidupnya kita dalam namun pas mati ini dia melaksanakan atau melakukan demikian pula dengan kebidahan mati dalam kondisi bid'ah. Maka dalam ini sunnah selama sepanjang hidupnya. Ya, oleh karenanya katanya yang Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi istiqamah sampai tercabut nyawa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi usaha ini dari kita nanti terus ini sebagai usaha kita agar kita meninggal di atas tauhid, meninggal di atas sunnah, meninggal di atas mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia usaha. Makanya jangan ya, lena akhirnya berakhir lagi. Lalu masih berdoa, masih keinginan, jangan. Terus nyoba-nyoba agar syirik. Jangan-jangan nanti pas di saat kita mengerjakan syirik, tolong cabut nyawa sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi makin penyebab kematian ini ya kejadian dari suruh kejadian awalnya mati kan. Ya, arah serangan jantung lah, arah stroke lah, arah tinggi lah, macam-macam. Kejadiannya dari mudah-mudahan kecelakaan mati. Ya, amun kecelakaan ini lalu kalau tauhid, lalu kalau sunnah bagus. Lalu kecelakaan ini nunggu ini lalu syirik. Kan repot itu ini. Gina lalu gawe bid'ah kan repot itu. Oleh karenanya jangan kendak TM pahang ya. Ya ndak tengenang harus sekali ini doang meh sang. Misalkan dia sehat-sehat uji si Allah ngadu sakit. Akhirnya sakit. Dia sembuh-sembuh. Tiba-tiba orang bisikin ya, oh EP teseherin ini, tauku dengan cekat, cekat ngumbe, cekat ngilangang seher ngadu seher, ya teh taning dukun angkat seher ini, ngumbe hukumna ngilangang seher ngadu seher, ngumbe hukumna main seher. Kufur ini main seher ini kufur. Main seher niki kekufuran. Ya. Atau teh kekufuran. Lagu gara-gara melet sehat ngenteng anu. Akhirna lalu ita ning dukun no.
Pas selalu aning dukun tokol julun dukun tono tono cabut nyawane si Allah jeder. Sehat ende, bertauhid ende. Rugi dunia akhirat. Rugi dunia karena dia sehat, mati ya. Rugi akhirat karena hilang tauhidno. Oleh karenanya jangan diempahang, ndak dengan ngaruh sekali ini dong meh, coba meh ngendeng no, ndak ke. Tono betono cabut nyawa ndak repot itu. Oleh karenanya mari tetap as-sabat, na teguk sinti ya. Sila kepada istiqamah. Ya, angkun tasi tetap ngaji, tetap bertauhid, tetap bersunnah. Tujuannya agar di saat nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi bertauhid, beriman, dalam kondisi Islam, dalam kondisi membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib rahimani wa rahimakumullah. Mangkin tengah lanjutan pengajian teh, yaitu membahas tentang usulul iman, landasan-landasan iman sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pira lu iman Abu Sayyab? 6. Masya Allah, lancar wah nengke aja. Mbe ya 6 no, langsung jamak. Terus yang kedua, aku beriman tiba malaikat. Beriman tiba Allah, beriman tiba malaikat. Terus kita lu. Aku beriman tiba kitab-kitab. 4. Aku beriman tiba para rasul. Yang kelima, aku beriman tiba hari kiamat. Hari kiamat, masya Allah. Yang keenam terakhir, qada dan qadar. Kepitu, ya nara, sangke lolosan yang pitu. Alhamdulillah. Nggih, dan makin kita masih berada di al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, hari kiamat. Dan kita sudah baca kemarin tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian kemarin kita baca tentang kehidupan di alam kubur, alam barzakh. Wah, terbahas masalah tanda-tanda jeluk kiamat. Ya, kemudian kehidupan di alam kubur, tentang adanya nikmat dan adanya azab di alam kubur. Piranta ginta maning kubur ini? Ginta tama atau ndek? Pasti ginta tama. Milih atau ndek milih? Pe sehat atau pe sakit, pe toa atau pe bajang, pe nina, pe mama, pe jadi presiden atau jadi rakyat, gin pe tama doang. Ndek nara pilihan lain. Manusia paling mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam tama kubur. Manusia paling jahat Firaun mati dah ya, Haman, Korun bue mati. Yang kang ngumbe-ngumbe ruan teh ginta mati doang, ginta teme doang aning kubur. Berarti tidak ada pilihan. Pilihannya adalah ngumbe ruan teh ginta maning kubur. Bagus ke ruana atau nde ino sukaring pepilen. Ngumpe mele tama ning kubur dalam kondisi bagus benengke perbagus ya. Nengke. Ya, darah istilah jemak. Karena sang bareh ini titi wah kan repot. Lagu mumpe mele tama kubur kondisi cengeje bebas. Ngumbe ngambe bebas, darah maksa epe. Ya, tidak ada paksaan di dalam beragama. Itu sudah kita bahas kemarin. Dan makin ya, Mbing kok tengah ngaji Rubin kan terlupa. Oh podangke, ya wah bahas terubel ya podangke. Masalah kubur.
Ya, nikmat dan azab kubur. Mungkin yang ketiga al-mabhath ats-tsalits, pembahasan yang ketiga yaitu al-imanu bil ba'tsi. Iman atau beriman dengan hari pembangkitan. Munah tama kubur bekaring masalah pembangkitan. Ya, dia akan dibangkitkan, al-ba'tsu. Pertama kita perlu tahu apa itu al-ba'tsu, pembangkitan atau kebangkitan. Dikatakan di sini al-ba'tsu dari segi bahasa itu ada 3 makna dalam bahasa Arab kenana niki. Dengan Arab menang ba'atsa atau ba'tsun niki telu maknana. Ya, ndak ke bakso je. Ini lapar ini bakso. Ba'tsun sa. Ya. Pertama artinya adalah al-irsal. Artinya al-irsal yaitu mengutus. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa." Kemudian kami ba'ats setelah mereka Nabi Musa. Nabi kenana ba'atsa di sini mengutus. Kemudian kami utus setelah para nabi itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa kami utus. Ini menunjukkan ba'tsun di antara artinya adalah mengutus. Kemudian endah dalam bahasa Arab mengenang ba'ats itu artinya adalah at-tahrik, menggerakkan, au al-itharah atau mendahulukan, menggerong. Apa bahasa bongkotnya gerong kan dah? Nggeru. Itu tahu aja baginya kan gerong atau gerong ya. Teneng giru, nggiru. Ya, dia wah kah. Ya. Misalkan bahasa Arab mengatakan ba'atstul ba'ir, fanba'asat atau fanba'as. Saya memba'as onta. Berarti maksud Nabi nggiru ya, nggerong ya. Ini arti yang kedua. Dan arti yang ketiga adalah ba'tsul mauta, yaitu membangkitkan orang yang sudah mati, ya, atau menghidupkannya. Ya, dari segi bahasa ba'tsun niki ima mengutus atau mendahulukan, menggiru, ya, atau membangkitkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian meninggal. Ya, nah niki dari segi bahasa. Adapun dari segi syara', al-ba'tsu artinya adalah ihya'ullahi lil mauta wa ikhrajuhum min quburihim. Yaitu Allah menghidupkan orang-orang yang mati dan mengeluarkan mereka dari kuburan-kuburan mereka. Berarti ginti hidup malik laun. Begitu temate le dunia, hidup itu le kubur malik. Kemudian dari kubur pindah malik aning akhirat. Hidup malik le akhirat. Lagu niki tentuna alam akhirat, beda kenca alam dunia. Alam kubur, alam barzakh harana, beda kenca alam dunia. Ya, kemarin kita sudah baca bahwasanya di kubur juga nanti nikmat atau azab itu akan dirasakan oleh ruh kita ini dan jasad kita ini. Ruh dan jasad ini ia jamak gin ngerasa antara nikmat atau azab kubur. Demikian pula nanti di akhirat.
ruh dan badan kita ini jamaah. Ya sigin ngerasa ya laun. Karena Allah menghidupkannya nanti. Niki dari segi syara arti al-ba'tsu. Kemudian di sini hakikatnya, ngumbe je hakikatnya siaran pembangkitan ini ngumbe angkun pembangkitan nino. Ya, bagaimanakah hakikat dari pembangkitan? Dikatakan di sini, annallaha ta'ala yajma'u ajsadal maqburin allati tahallalat wa yu'iduha biqudratiha kama kanat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan jasad-jasad orang-orang yang terkubur. Gina kumpul malik lendong empak niki gina kumpul malik. Kan nengka mentakali kubur nengka nah mencar wah daging nu. Biaring nu mencar dalam tanah ngono, kakana silunge macam-macam lah mencar wah. Bahkan bukan hanya empak no mencar tolang no dah hilang mah kadang-kadang diniti tolang no mencar. Nah nanti pada hari pembangkitan dikumpulkan lagi tuh jeder besupu malah jadi seki. Ya dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yu'idul arwaha ilaiha. Kemudian setelah berkumpul jasad ini, Allah mengembalikan ruh ke sana lagi. Tulakangna rohno. Ya ngoni ampun tengenang si gin ngerasa nikmat akhirat atau azab akhirat itu adalah ruh dan jasad ini. Ruh dan jasad ini akan merasakannya. Kabare kumpulan jasad jadi seke kemudian dikembalikan kepadanya ruh. Wa yasuquhum ila mahsyarihim li faslil qada. Kemudian Allah menggiring mereka ke padang mahsyar untuk dihitung amalan masing-masing. Tiba-tiba sugul lelengan kubur no. Saya nyugulang ya, Allah nyugulang. Terus digiring kepada padang mahsyar. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Saini si ngidupang tolang padahal tulang-tulang niki wah remuk wah. Sai kayak gini nih ngidupang malik tolang ini wah remuk wah. Qul katakan kepada mereka ya Muhammad yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya adalah zat yang telah menciptakannya dari awal. Ya gini hidupang malik wa huwa bikulli khalqin alim, dan dialah Allah maha mengetahui tentang segala ciptaan ini. Dari segi ngidupang tulang siwah remuk ini, dialah Allah yang telah menciptakannya dari ketidakadaan. Lengan dek nara bau nyiptayangi si Allah Subhanahu wa taala. Nangka remuk ya entulakangna malik. Embe sekatan minyak lengan dek nara sama sekali. Atau ngidupang bapa wahara mbe mudaan so ngidupang bapa wahara. Kalau kita meyakini dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya ini dari ketidakadaan, tiba-tiba terus Allah ngadaang ya, Allah nyiptayang ya, dan kita tahu Allah mampu melakukan itu, maka tentu dia lebih mampu untuk mengembalikan sesuatu yang sudah ada, yang pernah ada. Menghidupkan kembali sesuatu yang pernah hidup bakal mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya di sini mereka yang mengingkari hari pembangkitan, mereka mengatakan saiki gini nih ngidupang tolang marah ini. Qul katakan kepada mereka, si gini ngidupang ya adalah Allah yang dia dulu menciptakannya dari ketidakadaan.
Oleh karenanya dinara bantahan Malik akan kebenaran adanya hari pembangkitan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan hadarahul mautu lamma ajisa minal hayati awsa ahlahu. Ada seseorang di saat kematian mendekatinya, yaitu saat sakaratul maut, dan dia sudah berputus asa dalam kehidupannya. Nabi kenana putus asa, yaitu ya kerang maksiat le saat masih hidup, luwek geti maksiat, sehingga akhirnya putus asa ya, dek ku genta ampuni nih si Allah wa ini luwek geti salah aku ini kan. Ya luwek gati dosangku. Akhirnya awsa ahlahu, akhirnya berwasiat ya tipa keluargana. Nabi wasiatna dia mengatakan, idza mittu fajma'u li hataban katsira. Laun mun ku mati kumpulangang aku kayu bakar. Tsumma auru naran, kemudian nyalakan api dengan kayu itu. Hatta idza akalat lahmi wa khalusat ila idhami fakhudhuha fathanuha, sampai munah api ne ngaken empak-empakku, sampai buek tolangku jari apa rana jari au abu jari abu, fathanuha tumbuk dia lagi, tumbuk ya kena ngumbi kena lembut. Fadharuni fil yam, kemudian lempar abu saya itu di laut. Fi yaumin harin aw rahin, ada dua riwayat. Pada hari yang har, pada hari yang panas. Aw rahin, atau pada hari yang angin tuh kencang. Jadi jauh abungku aning tengah laut ngadu sampan, baru lihat tengah laut ini tuh pelentong aning atas abu jasad kini. Ya sehingga bare begitu di pelentong saat angin kencang, anti angin kencang terus pelentongang ya. Kena angin ini berarti kan mesar ya abu nu tono tene aning nah. Tekele pangsi angin beh jaga aning nah, terus sangarat terik aning bawa endah ngono beh mesar wah. Karena marangon ieu putus asa wah. Dia bade harapan le akhirat. Dia nagin ngampunin aku si Allah ini ngana. Tiba-tiba fajama'ahu Allah, tiba-tiba Allah mengumpulkan jasadnya lagi. Padahal wah jadi kerpuk wah, hilang wah. Jakan ini ketempu tumbuk nang terus pelentongang jadi kerpuk wah awaknya. Tapi mudah bagi Allah mengumpulkannya, kumpul balik jadi seke awaknya. Faqal, kemudian Allah bertanya kepada orang itu, lima fa'alta, kanda kena diri idai dengumbe. Qal, orang ini menjawab, khasyituka ya Allah, karena saya takut kepadamu ya Allah. Faghafara lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Gara-gara Nabi, gara-gara rasa takut nanti Pak Allah. Angka ini takut ini juga ibadah. Dia ibadah hati, dia amalan hati. Liatin teniki arah ibadah arana rasa takut, rasa cinta, rasa harap. Ya ini ada di hati. Nah orang ini dia hanya memiliki itu saja, enggak na berduena, enggak na berduena kebaikan. Kebaikan apa itu? Rasa takut di hati, enggak na berduena. Ya, selain kan maksiat doang ya di dunia nu. Tapi dia hanya punya rasa takut. Gara-gara satu ibadah itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala tipa ite. Seke ibadah lagu ibadah niki ikhlas gara-gara ino ampunin ite. Lagu laun ngana le akhirat le neraka lengan 1000 arak seke tama surga siwa ratus siwa puluh siwa le neraka, subhanallah. Padahal Allah wa maha baik wah.
Lagu ini luwe ta neraka kumbe ini. Beita no ini soalnya si pakeal ini. Itu si bengel ini padahal Allah Subhanahu wa taala sudah maha baik sekali. Niki contohnya dengan niki hanya gara-gara satu kebaikan yang dia tulus melakukannya. Akhirnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada mara niki dendah siarana perempuan baghiyah, perempuan pelacur niki maaf. Ya, yang dia ngasih seekor anjing minum. Dan dia memberinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara itu dia diampuni oleh Allah. Lagu laun ngana lengan 1000 siwa ratus siwa puluh siwa tama neraka. Padahal Allah sudah maha sayang kepada kita. Maha cinta tipa itu. Nara kebaikan itu seke doang si bagus kebaikan niki yang tulus kita lakukan, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi nyatanya sekedi si gintama surga. Oleh karenanya kah ya mari na tetap arak rasa harap dalam hati niki, na tetap endah arak rasa khawatir. Ya, berharap amalan diterima, khawatir rendah jangan-jangan amalan kita tidak diterima. Sehingga munaharak si dua ini ginta berusaha meriri ibadah te. Sejenang mungkin ibadah niki. Ya, karena ada harapan diterima, lagu endah arak harapan tidak diterima. Sehingga kita berusaha sholat nih, kita berusaha jenang sholat ini supaya dia benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inti dari hadis niki yaitu kalimat fajama'ahullah. Kemudian Allah mengumpulkan jasad yang tadi bertebaran seperti debu. Mudah bagi Allah ngumpulang ya. Berarti kan ditebu kabur ini. Bau kita kabur. Ndek itu bau, ndak bau kabur lengan Allah. Makanya le saat doa kunut Nabi ngenta la manja minka illa ilaik. Ndak jalan selamat lengan sida ya Allah, melainkan dengan kembali kepada sida. Nabi karena kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun pemilih selamat enggak sekek cara wah. Nabi niki tobat enggak ne cara. DP ini milih selamat lalu aning planet Pluto misalkan dengan lalu aning bulan nyebut ndek ini. Milih selamat lalu aning bawa apa rana loteng apa rana bawa dia loteng rana terowongan nyebut ndek ini. Ya, dengan niki sedutna dirina kena selamat lengan Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak bisa. Ya, keselamatan hanya dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki hakikat pembangkitan itu. Yaitu akan dikumpulkan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepadanya ruh. Wa qad jaa fi sunnati bayanu kaifiyatil ba'tsi. Wa anna Allah Subhanahu wa ta'ala yunzilu ilal ardi ma'an fayambutu bihi ahlul qubur kama yambutu al-ashbu. Teknis pembangkitannya telah disebutkan di dalam hadis. Ya, ngombe teknisnya membangkitkan itu. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit, tiba-tiba kemudian fayambutu bihi ahlul qubur, tiba-tiba isi kubur niki tiuk ya ngana. Kama yambutul ushbu, sebagaimana tumbuhnya rumput di saat dia kena air hujan. Apalagi tene ke luwe rau tene. Ya, luwe rau mun musim panas kan kering kerontang. Ya, kuning warnanya rau. Begitu turun hujan langsung buat tiu rebulangan bawa no. Ijo langsung jarina. Nah, gina ngono teknis laun teknis pembangkitan niki. Setelah kiamat semua hancur, Allah terus nurunang air. Begitu turun air buat tio ite tio ini
Nek rebu itu tiu njelong kalakal seke, subhanallah. Ya, wa qad dalla ala dzalika haditsu Abi Hurairah. Telah dijelaskan ini oleh dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainan nafkhataini arba'un, antara dua tiupan, yaitu tiupan sangkakala, antara dua tiupan ini jaraknya adalah 40 ngene. Jaraknya petang desa ngene. Qal arba'una yauman. Ini perawi hadis dari Abu Hurairah bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, maksudnya niki petang desa jelo ke? Qal abaitu. Abu Hurairah mengatakan dia diam, teduk, dia boleh menjawab Abu Hurairah. Qal arba'una syahran. Malik berkata ini murid Abu Hurairah, apakah 40 bulan ke? Qal abaitu. Abu Hurairah diam, dia lagi ini boleh menjawab. Qala arba'una sanatan. Apakah 40 tahun? Qala abaitu. Abu Hurairah diam, dia lagi, dia nak berjawab. Karena enggakna dengarna lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, benggakna sampeang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan 40, maka Abu Hurairah menyampaikan 40 hendak. 40 apa ke? Wallahu alam. Ya, ngeno ya ahlul hadis. Ngeno ya pada angku ngeriwayatan hadis. Beje engkahna berdengar, ngeno engkau nyampeang ya. Dia naradi rumbu-rumbu ya. Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an." Kemudian Allah menurunkan air dari langit, fayanbutun. Tiba-tiba mereka semuanya tumbuh, kama yambutul baqlu, laisa minal insani syai'un illa yabla illa 'azaman wahidan. Mereka akan tumbuh semuanya seperti tumbuhnya rumput. Dan tidaklah manusia ini, jasad manusia ini, melainkan semua anggota tubuhnya akan lusuh. Apa istilahnya? Akan terurai. Terurai oleh tanah niki. Illa 'azaman wahidan, kecuali sekik tolang sindik terurai. Sekik tolang sindik negin lebur, dia negin hilang, yang ngulung ngentang ini. Fahuwa ajbudz dzanabi, yang dinamakan dengan tulang ekor. Apa bahasa itu tulang ekor ini? Ya elong tita ini kan menelong kan si pelo ini. Nah kan itu berdua, itu selalu manusia berdua niki lemudi niki. Ino si ndek gin terurai, apa ran terurai? Ino si ndek gin lebur, ngulung ngentang ino. Kan kode kurang lebih maraniki beli na. Ya. Wa minhu yurkabul khalqu yaumal qiyamah, dan dari biji ekor inilah makhluk ini akan ditumbuhkan lagi nanti pada hari kiamat. Epe mumpe nalat jagung, lolon jagung lo kan talat pe. Apa na talat pe? Biji na no, talat biji, tiuk baret, tiuk gedeng, tiuk batang, tiuk bulu na, tiuk macam kan? Biji na. Manusia dah ino jadi biji na ino jadi binek na manusia na. Begitu ino kena air laun. Tiuk ya, tiuk tiba-tiba ulu na tiuk, uma na tiuk, awak na tiuk, naik na tiuk. Hidup ya Malik pada mara lolon jagung ini. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Nah, dari sini berarti kita sudah tahu ya ngumbe hakikat pembangkitan. Hakikatnya yaitu jasad kita akan dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikirim kepadanya ruh, yaran pembangkitan.
Teknisnya bagaimana? Teknisnya nanti begitu kita meninggal, kita dikuburkan, seluruh badan kita terurai kecuali satu tolang. Ye sinde gin terurai ngolong ngentang ino sampai julu kiamat ino gin ngolong ngentang. Dan bareh ya tolang niki begitu kena air, ya air nanti pada hari pembangkitan kena air itu langsung tumbuh dia lagi. Ya niki teknisnya. Waktunya kapan? Waktunya adalah 40 setelah tiupan sangkakala. Jadi tiupan sangkakala pertama hancur selapuan ini. Kemudian setelahnya 40 ditiup sangkakala yang kedua, tiup selapuan balik. Ya, berarti waktunya adalah 40. 40 Nabi niki. Wallahu a'lam. Memang 40 jelo atau 40 bulan atau 40 tahun tidak ada yang mengetahui. Kemudian dalil-dalil tambahan tentang hari pembangkitan di dalam Al-Qur'an, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian mati. Kami bangkitkan ngene setelah kalian mati, menunjukkan ada hari pembangkitan. La'allakum tashkurun, dan semoga kalian bersyukur. Ginta bersyukur laun le saat bangkitan itu. Ginta bersyukur. Lakukan dengan ini je milih je hilang ke. Kan milih hilang kumbena. Dia milih tebangkitan dalam artinya kan dengan singone si nyedut diri terus tertumbuk. Ini kan berarti milih hilang, ini milih tebangkitan. Kan milih hilang kumbena ya kerang maksiat soalnya lain. Angka mun dengan si beriman gina bersyukur. Bersyukur gara-gara dibangkitkan. Karena tono tahu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah yang sempurna le saat nebangkitang itu. Kemudian dihisab semua, diberikan semua sesuai dengan perbuatannya. Tono to keadilan. Ya, angka ke sabar-sabar le dunia ini, sabar-sabar. Enjewer repe sabar ke. Jemaah tenang abeh ngono. Ya, enzolimin pen sedang na bangkat pe atau berebut na bangkat pe ngono bekah tenang jemaah hari pembangkitan. Angka dengan sindek mele tebangkitan berarti ini arah masalah. Pada marak dengan si mele hilang di dalam kubur te kubur langsung hilang jasadna ngono. Wah pe belajar ini kan arah pelajaran ini ake pilang le kubur, begitu dikubur ndek piti le kubur hanya bokos doang te kuburan. Jasad be jani aning karena kabur lengan kubur e kumbena. Biar teleru ini. Oh, bos alam mana bagus gina demen tono, gina demen karena arah nikmat le kubur ini. Begitu dibangkitkan di hari pembangkitan, gina demen. Kenapa? Karena ada surga nanti dia temukan. Lagu nangka ini hilang ya, berhari ya kan. Begitu tatalat ngono ndek niti le dalam bokos-bokos doang tatalat ngono. Berarti yang ngumbe deh kan ya kabur. Karena kabur benih nemelin nerima hukuman le kubur. Karena ginta hukum biar terlepas nih hidup. Ya. Arakan ini belajar tarekat bareh ngene untuk belajar ngene hilang nanti le ke dalam kubur ngene. Kelep kita ngene, bukan pengkelep para nikmat dalam kubur. Ya, nah, ini orang-orang yang beriman gini berterima kasih dibangkitkan. Karena dia akan menghadapi pengadilan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah." Tidaklah penciptaan kalian semua ini dan pembangkitan kalian semua ini melainkan seperti menghidupkan dan membangkitkan satu orang dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada sekatna ngidupang seke dengan kenceng ngidupang selapuan pe ini kan. Biar lu manusia ini
Birale manusia triliunan gen luwih laun, triliunan gen luwih na laun. Membangkitkan mereka pada marang hidupang sekik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengatakan kun, jadilah, jadi selapu. Cukup mengatakan kun, jadilah. Maka langsung jadi selapuan. Uras dengan Allah Subhanahu wa taala, uras selapuan. Kamu nang uras pada marak uras tipa sekik dengan atau uras tipa triliunan dengan ini. Makanya Allah mengatakan tidaklah penciptaan kalian dan pembangkitan kalian melainkan seperti hanya satu jiwa saja. Illa kanafsin wahidah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir telah menganggap dirinya tidak akan dibangkitkan. Ini menunjukkan mundekna beriman dengan hari pembangkitan, maka kufur dia. Sugul lelengan Islam. Orang yang kafir menganggap dirinya tidak akan dibangkitkan. Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, bala wa rabbi. Benar-benar kalian akan dibangkitkan demi Allah, ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tub'atsunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan, tsumma latunabba'unna bima amiltum, dan kalian akan dikabarkan tentang perbuatan kalian, wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain ya yang menunjukkan adanya hari pembangkitan. Demikian pula ya dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya hari pembangkitan, dan kita harus mengimaninya. Ndek tekanggo ragu dah ndek tekanggo, apalagi sampai ndek sedu. Ragu berarti meragukan Al-Qur'an. Meragukan Al-Qur'an berarti ini adalah kekufuran. Niki arwana yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Amun narak sindiman paham bareh bisa ditanyakan setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah. Tsumma qama mahmudan alladhi wa'ata. Kah, sila mau narak nih manjalah. Sai dulu. Langsung doang sai ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas as-sirat. Ini syirat. Ihdinas syirat. Terus siratal ladzina an'amta alaihim. Alhamdulillah. Terus Masya Allah.
Waladolin, bahasa Jawa ini aja. Waladolin. Terus kah? Apakah tahu sereh? Kalau dia ditunjukin jalan yang lurus. Terus ditunjukin jalan yang lurus, terus Benok iya jalan yang lurus. benok ya jalan si lurus ini. Masya Allah. Mohon penjelasan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Simbenok ke aran jalan yang lurus. Kan ada ayat ngone siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Ngene. Tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ya, jalan Nabi ke nenek jalan Islam, jalan iman, jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ka Islam, iman, sunnah niki nikmat. An'amta alaihim, yang telah Engkau beri nikmat mereka ya Allah. Nikmat Nabi, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tunjukilah kami jalan yang lurus. Simbena kearan jalan yang lurus, baine jalan Islam, jalan iman, jalannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina an'amta alaihim, itu orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jalannya para sahabat. Ya, yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Nabi sadina sahabat niki nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi rurung si lurus yaitu Islam ini. Rurung si lurus iman niki. Rurung si lurus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikutin ya niki. Ngombe cara anta ke tebung ngikutin ya, pertama terpelajarin so ya. Detini gin ngikutin rurong mun dia pelajarin ya. Ya, detini gin berislam, beriman, bersunnah tanpa dipelajari. Jadi harus terpelajarin ya. Ya, belajar Islam, belajar iman. Makin kita belajar tentang iman nih. Ya, kemudian pelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipelajari, amalkan, gawe ya, laksanayang ya. Ndak te ngaji doang numpuk-numpukang ilmu lagu di tengah malang ya, bapak ke gawe na. Ndara gawe na, numpuk-numpukang ilmu lagu di tengah malang bapak gawe na. Pada marah dengan numpukang kepeng, lagu di ngadu kepeng na. Luwe kepeng na lagu nirani ngadu ya. Luwe kepeng na lagu nirani beli kelembi, nirani beli kakenan, nirani beli bali. Bekadu ngumbe kepeng. Luwe kepeng simpen na le kotak temang di lemarinya talak di bawah keramik seret. Tahu keramik terus kunci lawang saut di laut. Terus kita bilang luwe kepengku, ngenteng aku luwe kepengku. Beto kepeng dah tono le bawa keramik ngena. Lagu dia nemu mangan, dia nemu nginem darak kelembi, bapak gawe na berdua kepeng. Tak kena luwe, tak kena semiliar kepeng darak gawin. Nah, ilmu juga demikian. Peta ketuk-ketih ilmu. Luwe ilmu mau ta lagu ndek ta malang ya. Bapak gawe ilmu si luwe. Ilmu tujuannya untuk diamalkan. Ya, makin kita mempelajari ilmu tentang iman, maka mari amalkan dia. Ngombe angkon tengah malangnya, yakini dia dengan hati. Yakini dia bahwasanya nanti kita akan dibangkitkan, yakini dia. Ngombe angkon pembangkitan ngone jelasang teh yakini kaifiat itu, yakini dia. Hakikat yang tadi, hakikat pembangkitan, yakini dia. Yakinin tuluk dalam hati. Belajar itu tentang adab-adab, maka silahkan diamalkan adab-adab. Adab makan, adab tidur, adab berbicara, adab berjalan, sila diamalkan.
Araga minta melajarin. Ya, jadi ilmu niki diamalkan. Niki carante ake te istiqamah li atas Islam, li atas iman, li atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama pelajarin, si kedua amalang ya. Kemudian berdoa. Yang kan kita meraktekan setiap salat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus ini ngenteng. Dak tuah berada di atas jalan si lurus, tetap tewajib ngendeng ake nesade itu jalan yang lurus. Dak tuah harak li jalan si lurus, tetap berdoa tipe Allah ake teleka li atas rurung si lurus ini. Kenapa demikian? Karena luwe dengan wah li atas rurung si lurus ini ya, tiba-tiba nyimpang dia. Pas na nyimpang ino tono mati. Kena akhirnya nabi aran niki suul khatimah. Yang ka ite siwah berada li atas jalan yang lurus, sila ngendeng tetap ake deleka li atas jalan si lurus. Ide sindik man berada di atas jalan si lurus, ngendeng endah tipe Allah, ake de tegiring tipe jalan si lurus. Angka wahara di atas jalan niki ke atau ndek man ke tetap berdoa tipe Allah, ake nesade itu jalan yang lurus. Berarti jalan yang lurus mana dia? Jalan Islam, jalan iman, jalannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 ya agus seke inu, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas tidak Bu Sayap? Jelas. Mudahan jelas tentu. Wallahu taala a'lam. Ara kendah. Nggih, sila. Tobat kita terus ngombe ke angkunta kena tetu tobat no. Artinya dinamakan dengan taubatan nasuha, tobat yang murni. Ngombe kenana, yaitu pertama harus tejerang maksiatmu. Ya, jerang ya. Ndak tunda-tunda ya. Gawe syirik misalkan berdua azimat. Jerangnya nengke jerangnya. Ya, si kedua nyesal telah melakukannya. Kenapa? Karena itu kesyirikan. Ya, nyesal telah melakukannya. Ya kedua, si ketelu berjanji ndek pegin melakukannya lagi. Kedua tazimat jerak mbot dia dengan belong. Ya, terus sedang ya dan berjanji tidak akan ngadu azimat malik. Berdua itu senggeger misalkan, ya saut senggeger no, dan menyesal telah melakukannya. Kemudian si ketelu berjanji tidak akan main senggeger lagi. Berdua itu semeri, ya maka menyesal telah menggunakan semeri. Kemudian buang dia, ndak ada lancar-lancarangnya malik. Kemudian berjanji si ketelu ndek gin melakukan semeri niki. Semeri carana? Ya, si miak dengan cere no sarak no. Hah? Semedi? Sekedi? Sak tadi? Sekedi kan sedikit. Oh, sangkedi. Oh, sangkedi. Sangkedi. Ya. Sangkedi. Intinya inoka, insyaallah paham ya. Ya, jadi intinya itu seher ini syirik. Ya, atau misalkan apa malik, rokok misalkan, nangka janana. Meli tetobat misalkan. Pertama sedih rokok no, saut ya. Ndak pengen lah tunak karing sebungkus ngempeng ana dak kana karing sebungkus saut tunak karing sepak ini saut ya
Lah karing sebal ini, saut ya, dah kada sebal. Kan je rokok membunuhmu, Bapak ke Malik? Apa Malik? Ya, saut ya, segudang ini yang saut ya, dah kada segudang. Dia nak mubazir ke, ndak ada Bapak mubazir dalam hal yang haram. Ya, di saat turun pengharaman khamr di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, selapu sahabat ngempok kendi karana bong ini. Ya, bong tau nuluk khamr. Ya, selapu ngempokangnya selapu terus numpas ya. Angka jangkan endis Madinah isi ai khamr niki. Padahal kan mahal ini. Ulah yang bu anggur julu ya keram ngono atau kurma ya keram suwe nganti mahal. Lalu dah kan ngono begitu diharamkan dibuang. Sautna ya tidak ada istilah mubazir. Nah, ipe dah mau nama si tono sebungkus dua bungkus sebal dua bal saut. Ini konsekuensi tobat. Terus si kedua nyesal telah melakukannya. Karena ini dosa ini sekian tahun. Si ketelu berjanji tidak akan melakukannya. Berjanji, saya kan sampai berjanji nih. Allah kan sampai berjanji nih, ini macam-macam. Berjanji tipa Allah ndek pegin ngerukuk mal. Ah itu baru nama taubat. Ngono harap telu syarat ini maka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosanya, walaupun jangan dosa syirik, walaupun jangan dosa kufur, amun taubat langsung kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak ada dosanya. Begitu dia bertaubat, maka dia seperti orang yang tidak berdosa. Dak kana dosa syirik, dak kana dosa kufur atau dosa-dosa besar yang lainnya, begitu taubat, ya at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi niki syarat taubat telu niki. Mun berkaitan ke manusia baru rombok seki. Ya, apa sih seki niki? Minta dihalalkan penghalalan. Yang jagur teh dengan ngono jeder. Kayaknya dosa tipe manusia ini jagur teh ya. Maka endeng kehalalan tipe iya. Wah kun jagur pe lae. Dan ke tobat tuh aku ini ngempeng ngono. Maka maapang aku deh angkun ku sejagur pe lae. Tiba-tiba dengan ngenang dia kugin maapang pe sampai ku jagur pe ndah ngono. Bakah haukah jagur wah ngentes ngono. Daripada di akhirat. Ya, intinya minta penghalalan. Ya, demikian pula dengan uang misalkan. Maka kita ngomong ke orang yang ada uangnya di kita, ya tobat aku nih. Wah kumbit kepeng pelai maapang deh ngenten. Dia mengatakan undi sampai petulakang kepengku, ngono bekah tulakang. Ya, jelas ya pe. Jadi monara kaitannya dengan hak manusia, maka ditambah yang keempat yaitu dengan minta pemaafan dari manusia. Wallahu taala a'lam. Saya lalu hidup kipas noh nih. Bel buat waktu udah kipas nih. Kah sila be, sila. Kah sila. Enggak ilaha illallah. Ngombe ke aran asli bid'ah ino. La ilaha illallah, kan ngeri ini nih. Ada banyak definisi para ulama kita. Luwe definisi dengan ulama tentang bid'ah. Ya, lagu ada definisi bagus dibuat oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Si datang beberapa bulan yang lalu, termasuk dia juga penulis kitab yang kita baca niki, Usulul Iman fi Dhail Kitab was Sunnah. Ya, beliau setelah mengumpulkan perkataan para ulama, beliau itu terus kalimat pontak definisi bid'ah. Beliau mengatakan at-ta'abbud lillahi bi ghairi masyru' au bi tariqatin ghairi masyru'ah, ya, istihsanan, dan dianggap itu bagus. Tapi artinya pertama
beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, atau beribadah dengan cara yang tidak disyariatkan. Kemudian yang ketiga, dan itu dianggap bagus. Itu dianggap bagus. Pertama, beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak disyariatkan. Dia noh nyari atangnya tiba-tiba nengke ita ino kadung teh jadi ibadah. Contoh misalkan bekendang, tapi orang bekendang berjemur. Ara ke ibadah arana bekendang. Ndenara tiba-tiba ita ngenang nek ku bekendang, ku meta pahala dengan Allah. Dengan cara apa? Bekendang. Ndenara ibadah bekendang atau ndak ibadah ini yang menganggap bekendang ini ibadah, maka dia telah membuat ibadah baru atau bid'ah. Si kedua, atau beribadah dengan cara yang tidak disyariatkan. Cara ara ibadahna lagu carana ngadu cara si tidak disyariatkan. Contoh salat misalkan, ara kiaran ibadah salat. Ara lagu tiba-tiba nengke ye salat carana lain. Caranya lain. Mungkin misalkan salat maghrib tiba-tiba 4 rakaat salat. Atau zikir, ada ibadah zikir, lagu zikirno nengke macam-macam ang zikirno. Mia ye cara baru dalam zikir. Atau bersolawat ada ibadah namanya bersolawat. Lagu pia ye cara baru dalam bersolawat. Nah, ini dia melakukan cara yang tidak disyariatkan. Niki juga masuk ke dalam bid'ah dan istihsanan, dan itu dianggap bagus. Ini telu kriteria. Anggapnya bagus. Amun na salat maghrib 4 rakaat karena ya lupa. Karena ya apa? Lupa. Apakah dibilang dia melakukan bid'ah? Nggak. Kenapa? Karena dia lupa. Lagu amun salat 4 rakaat maghrib karena dia anggap 4 rakaat ini yang bagus. Ngene-ngene. 4 rakaat maghrib dan dia anggap 4 rakaat ini yang bagus. Maka ini dia telah melakukan bid'ah karena dianggap bagus ini. Yang menyelisih cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, niki bantahan tipak dengan si nganggep, ya bisa jadi bantahan kepada orang yang menganggap buka HP setelah sholat bid'ah. Buka HP setelah sholat bid'ah. Ngumbe ki angku ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung kita HP. Oh, bid'ah ini. Kan ini bid'ah. Apakah ini yang kena buka HP mendatangkan pahala? Tidak. Kalau dia buka HP karena kebutuhan, bukan dianggap mendatangkan pahala, bukan dianggap sebuah kebaikan, maka dia bukan bid'ah, bukan. Lagu mun nengenang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Enti HP, buka ya, mumpe buka, mu epe pahala. Ah, ini baru dikatakan bid'ah. Harus ada kata-kata apa? Istihsanan, dianggap bagus itu. Angka kalau saudara buka HP karena ada hajat, bukan bid'ah itu, bukan. Karena itu bukan dianggap kebagusan. Jelas tidak? Ini saya singkat ini singketan ini. Kadang mau bahas selaku 10 kajian jadi. Ya, jadi intinya yang 3 niki kriteria bid'ah itu. Ya, pertama melakukan ibadah yang tidak disyariatkan atau caranya yang tidak disyariatkan dan itu dianggap bagus, istihsanan. Wallahu taala a'lam. Beyeru nah niki. Nyo hidup ki pas nu. Ya buat waktu berarti nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kita baca niki ya bermanfaat buat kita semua. Ya wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya dan tiang minta maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.